Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, so welcome to your conversation class. This is the 11th meeting, yeah. Now I will open the slide for everyone here. Okay, so welcome again to the conversation class, and let us begin. This is our 11th meeting, yeah. So I still focus on the public speaking, yeah. Jadi in public speaking topic, I'm still focusing on that topic, okay. And then on the next meeting, we'll be focusing on how you use your grammar based on the presentation. Okay, so here I have a quiz for everyone. Yeah, do this quiz about body language. Sometimes more than one answer is possible. Yes, you are giving a presentation. Coba kita perhatikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ya mungkin maybe this is just a review, yeah, of what we have been learning. So here, how should you stand? Ya, kemarin udah pernah saya jelaskan. Is it A, arm across your chest, yeah, like this, or straight but relaxed, like this, or knee unlocked, yeah, or seperti kaki, yeah. So the better stand for this is the the B, yeah. So B is more suitable. And then number 2, what should you do with your hand? What should you do with your hand? Maybe, yeah. You put your hand on the hips, okay. Put your one hand in the pocket, or keep hands by your side. Nah, kira-kira mana ini? Ya, kemarin kalau if you pay attention to my video and my class, probably the right answer is C, yeah. Number 3, how can you emphasize something? How can you emphasize something? Jadi kalau kita ingin memberikan suatu gesture atau suatu istilahnya tanda bahwa ini loh sesuatu itu yang penting, atau emphasize, ya, mentitik beratkan. Okay, is it pointing finger at the audience? Okay, move or lean forward to show that something is important, or use a pointer to draw attention to important fact. Nah, yeah, maybe the right one is C, yeah. The more suitable is C. Use a pointer atau use your gesture, yeah, like one hand or a chop, yeah. Kemarin saya jelasin tentang chop. Okay, and number 4, what should you do when you feel nervous? Okay, we have hold a pen or card in your hand, walk back and forth, and then look at the flip chart or screen, not the audience. Nah, kemana ada video tentang Michael Bay, ya. Michael Bay itu, ya, dia tidak mau, he show his nervousness by moving a lot, and then he never look at the audience, ya. Jadi that's indication of nervous, ya. Jadi what should you do when you feel nervous? Saat kita nervous, apa yang kita harus lakukan supaya tidak nervous, ya? So hold a pen or a card in your hand. Nah, itu salah satunya untuk meredakan nervous kita. And then how should you keep eye contact with the audience? Okay, you make eye contact with each individual often. Okay, choose some individuals and look at them as often as possible. Spread attention around the audience. Ini mungkin bisa more than one answer, ya. We could say A, ya, make an eye contact with each individual, boleh, atau we could use C, spread attention around the audience. Yeah, but not D, not B. I think this is choose one individual and look at
them as often as possible. That's maybe when you are attractive to someone, yeah. And number 6, how fast should you speak? About 20% more slowly than normal, just as fast as in a normal conversation, faster than in a normal conversation. I think yang should you do when you are giving a public speaking is you are more slowly, ya. That way your audience is bisa mengetahui what you mean, okay? And then how should you express enthusiasm? Okay, by raising your voice level, by waving arms, by making hand or arm gesture for important points. Yeah, I think you should, when you try to emphasize something or express enthusiasm, you can use arm or gesture. Okay. So this topic hari ini, I just want to give a pointer. Ya, jadi pada pertemuan kali ini saya hanya memberikan pointer-pointer supaya teman-teman tuh tidak nervous, ya. How to handle your nervous, ya. Sometimes nervous is it has a negative side, but it also have a positive side. Ya, jadi saat kita nervous itu kadang bisa membantu kita, ya. Kadang bisa juga mencelakakan kita. Tapi di sini akan kita lihat kedua-duanya, ya. So according to American author Mark Twain once put it like this, yeah, there are two types of people, those that are nervous and those that are liars. Ya, jadi kalau kita giving presentation, ya, sometimes nervous people it's more genuine, yeah, more truthful rather than people who is a bit nervous, yeah, but he lies trying to cover up his nervousness, okay? So once you accept that, almost everybody who gives a presentation, whenever formal or informal, long or short, to strangers or colleague, yeah, is nervous, then you just need to find a way to deal with nervousness and even learn how to use it in your advantage, ya. Bagaimana kita menggunakan nervous itu sebagai keuntungan kita. Okay, so first look at the ways to deal with and reduce nervousness, ya. Well, first of all is prepare well. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, ya. Failing to prepare is preparing to fail. Ya, saat kita mempersiapkan itu tidak maksimal, itu pasti akan terjadi apa istilahnya? Kita pasti akan kepleset, ya. Atau prepare to fail. Preparation is the key to a successful presentation. Nothing will relax you more than knowing exactly what you want to say and having practice saying it. Ya, jadi saat kita tahu bahwa kita itu akan melakukan public speaking atau giving a presentation, itu kita harus prepare dengan matang, ya. Apa yang akan kita ngomongin, apa yang kata-kata apa yang akan kita gunakan, ya. Dan bagaimana istilah pendekatan kita ke audiens, bagaimana kita penyampaiannya kepada audiens, itu kita harus benar-benar disiapkan, ya, atau we prepare it well. Make sure you practice your talk until you feel at home with it. Then you can concentrate on other things. Yes. Pertama, kalau saat kita tahu kita bahwa melakukan presentasi atau kita akan ada acara public speaking, the thing is that you have to practice your what you are going to say, ya. Apa yang akan kita sampaikan tuh kita dilatih, ya. Dengan berlatih itu kita tahu, oh ini kayaknya ada kalimat yang kurang, oh kayak ada informasi yang kurang, ya. Oh atau mungkin ini informasinya kelebihan, ya. Jadi di situ kita bisa tahu mana yang harus ditambah dan mana harus yang kita kurangin. Itu harus prepare well, ya. And then number 2 is learn to relax, ya. Berlatihlah untuk tarik nafas dan
apa ya, tenangkan diri sendiri ya. Learn to relax, okay. Doing stretching or breathing exercise before your talk can help you to reduce nervousness ya. Jadi sebelum kita akan melakukan public speaking atau presentasi ya, kita seperti kayak olahraga ya, pemanasan dulu ya, tarik pernafasan ya, atau mungkin perenggangan otot ya. Kayak kemarin your base posture ya, itu kita stretch the arm first and then kita lihat and let it drop ya, kita turunkan tangan kita. Itu salah satu bentuk olahraga kita sebelum presentasi ya. And one example before your presentation, sit comfortably with your back straight. Breathe in slowly, hold your breath for about 5 seconds, then slowly exhale. You can relax your facial muscle by opening your eyes and mouth wide, then closing them tightly, ya. Jadi jadi gitu ya. Itu ada olahraga untuk merileks our otot-otot supaya kita tidak tegang ya. Try to learn to relax. Okay. And number 3 is check out the room. Ya, make yourself familiar with the place where you will be speaking. Nah, ini adalah poin yang sangat-sangat penting ya, atau inti of this presentation adalah check out the room. Jadi kita harus tepat waktu, atau mungkin kita datang lebih awal untuk melihat ruangan, atau untuk melihatkan peralatan yang ada itu apakah working atau not ya. Dan kita membuat diri kita terbiasa dengan ruangan itu ya. Jadi saat kita datang ke suatu ruangan, mungkin ruangannya baru untuk kita ya. So it's a new environment for us, and by coming early, dengan datang lebih awal itu kita dapat menenangkan diri kita. Oh, ini loh ruangannya seperti ini. Jadi kita tahu ruangannya itu bentuknya seperti apa. Dan kita tahu bahwa nanti kalau kita ingin bergerak itu antara di mana dan di mana, karena kita tahu ruangannya ya. Arrive early, walk around the room and make sure everything you need for your talk is there. Practice using any equipment, yeah. For example, microphone, video, projector, or HP. And then you plan to work with it, ya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah kita datang, kita cek apakah peralatannya ada di situ semua, atau kalau nggak ada ya kita bisa meminta atau kita bawa sendiri dari rumah. And then number 4, know your audience. Yeah, if possible, greet your audience as they arrive and chat with them. It'll be easier to speak to people who are not completely strangers. Nah, saat kita tahu kita ingin melakukan presentasi, ya, pastikan kita datang lebih dulu, dan di situ saat kita datang lebih dulu kita bisa tahu siapa aja orang-orangnya. Kita istilahnya kita memperkenalkan diri ya. Jadi kita dekatkan diri kita kepada mereka, okay? And then number 5 is concentrate on the message. Try to focus on the message and your audience, not on your own fears. Nah, di sini walaupun kita nervous, tapi kita harus bisa concentrate atau lebih fokus kepada apa yang kita ingin sampaikan ya. Jadi kita fokus on the message and your audience. Kita fokus kepada pesan atau inti apa sih yang kita ingin sampaikan kepada audience kita. Jangan kepada rasa takut kita ya. Oh ya, jadi terkadang ini ya, not on your own fears. Terkadang manusia itu kalau dia dibilang jangan, itu malah dia terfokus pada apa yang kita sebutkan ya. Contohnya, don't think about elephants. What do you think? Of course you're thinking about elephants ya. Itu adalah salah satu
apa ya, otak manusia itu nggak bisa saat kita bilang jangan kita malah memikirkan sesuatu ya. Seperti kayak anak-anak ya, misalnya jangan lari, mereka malah lari. Ya, ya, terus jangan lompat-lompat, mereka malah lompat-lompat ya. Nah, terkadang apalagi kalau anak-anak yang masih muda, gitu ya. Jadi anak-anak masih muda itu semuanya yang di pikiran mereka tuh semuanya tentang up ya. Mom, can I wake up? Sorry, can I stay up? Sorry. For example, like wake up, guys, and then uh, hurry up, ya, and then Mom, can I stay up? Ya, itu anak-anak muda itu kehidupannya itu pasti up, ya. Lain dengan orang tua. Oke, orang tua itu kehidupannya pasti down, ya. Mereka pasti yang apa yang sering disebutkan kata yang paling favorite bagi orang tua adalah down, ya. Contohnya slow down, sit down, put that down, ya. Jadi antara muda dan tua itu kalau muda up, kalau orang tua itu pasti down ya. Oke, anyway. Jadi pada intinya otak itu pemikirannya adalah opposite of what you are saying ya. Atau terkadang kita fokus apa eh, yang dikatakan, misalnya jangan malah iya gitu ya. Jadi kayak itu tadi ya, kayak elephant, don't think about elephant, and then you're thinking about elephant, and then when you going like riding a bike, ya saat kita belajar naik sepeda, so don't hit trees, don't hit trees, don't hit the trees, don't hit the trees, don't hit the obstacle. Apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, ya pasti pohon, ya. Karena kita fokus pada pohon, jangan jangan tabrak pohon, jangan tabrak apa rintangan ya. Kita fokus pada itu ya. Jadi tolong kalau bisa jangan terlalu fokus ke satu titik ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan seperti ini nanti ya. Visualize success. Image yourself speaking to your audience in a loud and clear voice. Then visualize the audience applauding loudly at the end of your talk as you smile. Nah, jadi pikirkan hal-hal yang sukses, oke, teman-teman. Ya, ini ada azan duhur, oke. Kita akan dengarkan azan dulu. Okay, thank you guys. That was intermezzo of azan duhur dulu. Kita lanjut ya. So visualize your success ya. Jadi di sini kita bayangkan diri kita tuh disukai oleh audience ya. So use the step above to reduce nervousness. But also remember that being nervous isn't all bad. Many experienced presenters says that you can also use your nervous to give you an extra energy that you need to give a good performance ya. Saat kita nervous itu pasti kita apa ya, secara spontan muncul sesuatu ya. Itulah dah kelebihan dari nervous ya. Oke, so kita masuk ke 8 tips agar pede berbicara di depan umum ya. Terkadang berbicara di depan umum bisa menjadi masalah bagi beberapa orang. Faktanya bahwa perhatian banyak orang tertuju padamu bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman. Yes. Ini khususnya bagi warga Australia. Ya. Orang Australia itu tidak suka dilihatin. Ya. Jadi mereka tidak suka, public speaking. They don't really like it. Ya. So they cannot stare. Mereka tidak tahan dilihatin atau dipeloroti, oke?
And then sebenarnya berbicara di depan banyak orang bukan hal yang menakutkan. Oke, asalkan kamu mempraktekkan 8 cara berbicara di depan umum berikut ini. Oke, ini salah satunya. Saya akan kasih tahu. Memahami hal yang ingin disampaikan. Jadi kita harus paham apa yang kita ingin sampaikan, ya. Sebelum berbicara di depan umum, pastikan kamu memahami dulu materi yang apa yang akan disampaikan. Ya, dengan begitu kamu bisa menyampaikannya dengan lancar di depan banyak orang. Mereka pun akan lebih terlibat dalam materi yang kamu bawakan. Selain itu, kamu bisa berimprovisasi, oke, untuk membuat pembicaraan lebih menarik lagi. Dan number 2, tampil dengan pakaian yang cocok. Yes, dress code is a point, ya. Atau di sini istilahnya adalah what you call it, selain dress code is apa ya? Aku lupa ya. I think of this word later on in the classroom, ya. Oke, apa yang kamu kenakan dapat menimbulkan kesan pada penonton atau audiens. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan lokasi atau acara yang akan kamu bawakan, ya. Bila kamu mengenakan pakaian yang tepat, kamu tidak perlu merasa gugup mengenai kesan apa yang akan kamu timbulkan saat berbicara di depan umum. Yes, jadi pastikan kalau pakaian itu ya serasi, ya. Jadi ada misalnya hitam di atas, di bawah juga harus ada hitam, ya. Ya, jangan match, ya. Nanti sini merah, sini bawah hijau, sepatunya kuning, nah itu juga, aduh, jangan deh, ya. Pokoknya harus ada yang matching with your outfits, ya. Next one, number 3 is lakukan kontak mata dengan audience. Yes, this is where eye contact, ya. Itu sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi saat sedang berbicara di depan umum. Sesekali kamu perlu melakukan kontak mata dengan audiens atau penonton, ya. Selain untuk memastikan mereka tetap fokus pada materi yang kamu bicarakan, kontak mata juga dapat memberikan kesan bahwa mereka bagian yang penting dari pembicaraan yang kamu bangun. Yes, ya. So pastikan kalau kita berbicara, ya, itu pasti harus eye contact with your audience, ya, or with your opponent, ya, lawan kata atau lawan bicara. Oke, number 4, melakukan interaksi jika dibutuhkan. Ya, ini yang kayak kemarin saya kasih review lagi, ya. Saat kita sudah melakukan tools kita, ya, kita sudah body language, eye contact, and then gesture, ya. Tapi kalau audiens kita tetap nggak misalnya bengong atau fidgeting atau mungkin main HP sendiri, ya, kita bisa go deeper, yaitu kita melibatkan mereka, ya, atau kita berinteraksi dengan audiens kita. Meskipun kamu beri materi, bukan berarti hanya kamu saja yang bisa bicara. Ingat, audiens itu merupakan bagian yang penting dari acara tersebut. Untuk itulah diperlukan adanya interaksi dengan penonton jika dibutuhkan supaya mereka terlibat dalam materi yang kamu paparkan. Kadang ada kayak Q&A, ya, question and answer, ya, atau mungkin ada yang kita bisa interrupt di tengah-tengah, ya. Dengan melibatkan audiens, maka mereka akan merasa lebih dilibatkan. Interaksi yang dibangun bisa dalam bentuk yang beragam seperti meminta tanggapan mereka terhadap materi yang diberikan, sesi tanya jawab dan sebagainya. Number 5 is lawan rasa malu. Ya, salah satu cara berbicara di depan umum dengan tetap percaya diri adalah dengan melawan rasa malu. Perasaan ini yang bisa menghambatmu saat berinteraksi dengan audiens. Bahkan hal ini akan membuat kamu kurang percaya diri. Ada beberapa cara untuk melawan rasa malu saat tampil di depan umum. Contohnya, kamu bisa menganggap penonton adalah temanmu
sehingga kamu bisa berkomunikasi dengan santai layaknya pada teman sendiri ya. Jadi tadi itu ya, saat kita datang lebih dulu, kita perkenalan diri ya. Saat audiens baru datang itu kita perkenalan diri, atau kalau di dalam sidang skripsi kita lebih datang dulu ya. Jadi mungkin pas dosen-dosennya baru datang ya, kita perkenalan dulu. Pagi Pak, gimana Ibu, ya kabarnya gimana Bapak, kabarnya gimana Ibu, gitu ya. Kita bisa give a small talk ya, small conversation with them ya. Anda berbicara dengan gaya sendiri. Ya, ini ya, untuk bisa tampil percaya diri, pastikan kamu bicara di depan umum dengan gaya sendiri. Jangan menggunakan gaya bicara orang lain ya, kayak Agim. Betul tidak? Ya, atau kayak Zainuddin MZ. Assalamualaikum. Nah, itu jangan ya. Gunakanlah apa gaya-gaya bicara sendiri ya. Buat pembicaraan menjadi lebih hidup dengan gayamu sendiri. Dengan begitu topik yang kamu bawakan akan lebih menarik. Tetap santai saat berbicara dan jangan lupa jaga kesopanan. Ya, kadang kalau kita dengan gaya kita sendiri mungkin kita terlalu dekat dengan mereka, atau kita merasa udah dekat, kita lontarkan joke lah, tapi jangan ya, harus menjaga kesopanan.